Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 142, sebuah doa yang ditulis Daud ketika ia berada di dalam gua. Mazmur ini lahir bukan dari keadaan yang nyaman, melainkan dari masa-masa yang penuh tekanan, ketakutan, dan ketidakpastian. Di tengah kesesakannya, Daud tidak menjauh dari Tuhan. Ia justru datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh kejujuran. Melalui Mazmur ini, kita belajar bagaimana bersandar kepada Tuhan ketika hidup terasa berat. Mari kita membaca bersama Mazmur 142 ayat 1-2. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Sahabat terkasih, pada bagian awal Mazmur ini, Daud mengangkat suaranya kepada Tuhan. Ia berseru, ia memohon belas kasihan. Ia tidak mencari pertolongan manusia terlebih dahulu, tetapi datang kepada Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Daud memahami bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolongnya melewati keadaan yang sedang dihadapi. Ketika hidup menekan kita, seringkali kita sibuk mencari berbagai solusi sebelum datang kepada Tuhan. Namun, Daud memberikan teladan yang berbeda. Ia memulai semuanya dengan doa. Ia memulai dengan berseru kepada Tuhan. Mazmur 142 ayat 3. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Sahabat terkasih, Daud tidak memendam pergumulannya. Ia tidak menyimpan rasa takut dan kesedihannya sendirian. Ia mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Kata mencurahkan menggambarkan keterbukaan yang penuh. Daud membawa seluruh isi hatinya kepada Tuhan tanpa menyembunyikan apapun. Inilah salah satu pelajaran penting bagi orang percaya. Tuhan tidak hanya ingin mendengar doa syukur kita. Tuhan juga mengundang kita membawa beban, air mata, kekhawatiran, dan pergumulan kita kepadanya. Tidak ada kesesakan yang terlalu kecil untuk disampaikan kepada Tuhan. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dibawa ke hadapannya. Mazmur 142 ayat 4. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Sahabat terkasih, Daud mengakui bahwa semangatnya sedang lemah. Ia sedang berada dalam tekanan yang besar. Bahkan di jalan yang harus ditempuhnya, ada jebakan yang dipasang oleh musuh-musuhnya. Namun, di tengah keadaan itu, Daud memiliki keyakinan yang kuat. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Daud mungkin tidak mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir. Namun, ia percaya bahwa Tuhan mengetahui. Tuhan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh Daud. Tuhan mengetahui masa depan yang belum diketahui Daud. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak memahami apa yang sedang terjadi, Tuhan tetap mengetahui jalan yang sedang kita tempuh. Mazmur 142 ayat 5. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Sahabat terkasih, ayat ini memperlihatkan kesepian yang dirasakan Daud. Ia merasa tidak ada seorang pun yang peduli. Tidak ada tempat perlindungan.
tidak ada manusia yang dapat diandalkan. Banyak orang pernah mengalami perasaan seperti ini, merasa tidak dimengerti, merasa ditinggalkan, merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Namun, ketika manusia tidak dapat memberikan pertolongan, Tuhan tetap hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia melihat apa yang sedang kita alami. Dia mengetahui setiap air mata yang jatuh, dan Dia tetap peduli. Mazmur 146, Mazmur 142 ayat 6. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Sahabat terkasih, di tengah kesepiannya, Daud kembali mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ia mengingat siapa Tuhan bagi hidupnya. Tuhan adalah tempat perlindungannya, bukan gua tempat ia bersembunyi, bukan kekuatannya sendiri, bukan manusia, melainkan Tuhan. Inilah rahasia kekuatan Daud. Inilah rahasia kekuatan Daud. Keadaan boleh berubah. Manusia boleh mengecewakan. Tetapi Tuhan tetap setia. Mazmur 147, Mazmur 142 ayat 7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Sahabat terkasih, Daud mengakui kelemahannya. Ia tidak berpura-pura kuat. Ia menyadari bahwa musuh-musuhnya terlalu kuat untuk dihadapinya sendiri. Pengakuan ini bukan tanda kelelahan. Justru ini adalah tanda kerendahan hati. Ketika kita mengakui keterbatasan kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Seringkali pertolongan Tuhan paling nyata ketika manusia menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Mazmur 142 ayat 8. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Sahabat terkasih, ayat terakhir ini penuh dengan pengharapan. Daud masih berada dalam kesesakan, pembebasan belum terjadi. Namun ia sudah percaya bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya. Ia tidak hanya meminta dibebaskan. Ia ingin memuji nama Tuhan. Ia ingin hidupnya menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Inilah iman yang sejati. Percaya kepada kebaikan Tuhan, bahkan sebelum melihat jawabannya. Mazmur yang dimulai dengan keluhan, akhirnya ditutup dengan pengharapan. Mazmur yang dimulai dengan kesesakan, akhirnya berakhir dengan keyakinan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepada umat-Nya. Sahabat terkasih, Mazmur 142 mengajarkan bahwa Tuhan mendengar seruan orang yang berseru kepadanya. Kita dapat mencurahkan seluruh keluhan kepada Tuhan. Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Tuhan tetap peduli ketika kita merasa sendirian. Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Tuhan mendengar teriakan orang yang lemah. Tuhan akan menunjukkan kebaikannya pada waktu yang tepat. Karena itu, apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, marilah kita tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh iman. Dia mendengar, Dia peduli, dan Dia akan berbuat baik kepada kita.
Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu melalui Mazmur 142. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan dan memahami setiap pergumulan kami. Saat kami menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup, ajarlah kami untuk datang kepadamu seperti Daud datang kepadamu. Mampukan kami mencurahkan isi hati kami dengan jujur dan percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan. Ketika semangat kami melemah, kuatkanlah kami. Ketika kami merasa sendirian, ingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir ketika jalan di depan terasa gelap. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau mengetahui setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh beban, kekhawatiran, dan pergumulan ke dalam tangan-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera dan pengharapan yang berasal dari-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami dan bahwa Engkau akan berbuat baik kepada kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, ketika Daud berada di dalam gua, ia menemukan bahwa Tuhan tetap mendengar suaranya. Ketika tidak ada tempat lain untuk bersandar, Tuhan menjadi perlindungannya. Dan ketika harapan manusia seakan hilang, kebaikan Tuhan tetap menjadi alasan untuk percaya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.